Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu Bobastic Drink, yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Karina Nurhalisa, selaku ketua kelompok. Ada juga Nur Afika, ada Nur Wakia, dan ada Nur Alifa Sulfiana. Baik, sekian dari perkenalan kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan proposal usaha kami, yaitu Bobastic Drink atau minuman boba. Latar belakang terbentuknya usaha Bobastic ini berasal dari tugas startup kami. Tugas startup kami ini diwajibkan untuk memilih satu jenis usaha. Namun, setelah berunding dengan kelompok kami memilih produk, yaitu minuman boba. Dengan beberapa pertimbangan bahwa minuman boba ini menghadirkan keunikan dan kelezatan dalam setiap gelasnya. Berawal dari semangat inovasi dan kreativitas tim kami dalam menjalani tugas mata kuliah startup ini, dengan menyelidiki tren minuman global dan melihat potensi pasar. Dengan melihat potensi pasar lokal yang terus berkembang, kami memutuskan untuk menciptakan suatu brand yang memadukan cita rasa boba yang otentik dengan sentuhan modern yang fantastis. Nama Bobastic sendiri dipilih untuk mencerminkan kegembiraan dan keasyikan yang dapat dirasakan setiap kali seseorang menikmati minuman boba ini. Bobastic adalah sebuah minuman kopi dan susu, juga brown sugar yang dicampur dengan boba yang terbuat dari tepung tapioka dan Nutrijel coklat. Tepung tapioka sendiri merupakan sumber karbohidrat yang kompleks. Tekstur boba di sini terasa kenyal dan enak ketika dimakan. Minuman boba juga dapat membuat mood kita menjadi jauh lebih baik. Adapun nama usaha kami, yaitu Bobastic. Mengapa kami mengambil nama Bobastic itu sendiri? Karena kami ingin produk kami ini mudah diingat oleh konsumen. Karena kata Bobastic ini berasal dari kata bombastic yang sangat booming akhir-akhir ini. Adapun alasan kami membuat logo seperti ini karena kami ingin membuat ciri khas tersendiri untuk produk Bobastic ini dengan elemen menyerupai minuman boba. Selanjutnya kami akan mempresentasikan BMC kami. Yang pertama ada customer segment. Pada produk kami ini, yaitu Bobastic atau minuman boba, fokus pada remaja berusia 12 tahun ke atas, khususnya mahasiswa. Karena Bobastic ini mengerti bahwa mahasiswa memerlukan produk yang mendukung gaya hidup aktif dan dinamis mereka, dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan remaja modern. Bobastic menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan identitas dan gaya hidup mereka. Yang kedua, Bobastic menyasar individu yang bekerja di kantor atau profesional muda. Dengan gaya hidup yang sibuk, produk ini dirancang untuk menyediakan solusi praktis dan efisien bagi mereka yang memiliki jadwal padat, dengan memberikan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan profesional muda. Bobastic menawarkan kemudahan dan kenyamanan yang sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Yang ketiga, Bobastic memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk memasarkan produknya. Dengan strategi pemasaran yang berfokus pada postingan, Bobastic berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial. Ini tidak hanya menciptakan kesadaran mereka, tetapi juga membangun keterlibatan dengan audiens yang luas. Melalui media sosial, minuman Bobastic ini menciptakan wadah yang interaktif dan menarik untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memperkuat hubungan merek dan pelanggan, dan menciptakan dampak positif dalam pasar yang dinamis. BMC yang kedua yaitu VP atau Value Proposition. Yang pertama, Bobastic membedakan dirinya melalui inovasi cappuccino dalam boba, menciptakan pengalaman minuman yang eksklusif. Setiap tegukan menggabungkan kelezatan rasa kopi cappuccino dengan sensasi kenyal dari boba, menghasilkan pengalaman minuman yang tak tertandingi. Inovasi ini tidak hanya mengundang selera, tetapi juga menawarkan petualangan baru setiap kali tegukan, menjadikan minuman Bobastic ini menjadi pilihan utama bagi pecinta rasa yang mencari sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, minuman boba ini akan menjadi pemuas dahaga, tetapi juga sumber energi vital bagi tubuh. Kandungan gula memberikan dorongan energi yang cepat, sementara boba yang terbuat dari tepung tapioka yang merupakan sumber protein yang baik. Bobastic menggabungkan kelezatan dengan manfaat kesehatan, memberikan dukungan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, Bobastic memberikan perhatian khusus pada desain kemasan yang menarik. Kemasan estetik ini bukan hanya sebagai wadah, tetapi juga sebagai ekspresi dari identitas merek. Kombinasi desain yang memikat dan harga yang ramah di kantong memberikan konsumen tidak hanya minuman yang memuaskan, tetapi juga pengalaman visual yang menyenangkan. Dengan demikian, Bobastic merangkul segmen pasar dengan daya tarik yang komprehensif, menghadirkan kesenangan dan nilai tambah dalam setiap aspek produknya. Hubungan konsumen atau Customer Relationship. Tujuan utama dari strategi Customer Relationship atau CR yang diterapkan oleh Bobastic dalam konteks produk minuman boba adalah membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Adapun hubungan konsumen dalam produk kami yaitu yang pertama, menekankan pada upaya mengajak pelanggan untuk mencoba rasa minuman boba yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan manfaat penting bagi kesehatan. Dengan cara ini, Bobastic berusaha memberikan pengalaman positif dan bernilai tambah kepada pelanggan, mendorong mereka untuk terus menjadikan minuman boba sebagai pilihan utama. Adapun hubungan konsumen yang kedua yaitu mencerminkan strategi pembangunan hubungan personal dengan pelanggan melalui layanan yang ramah di lokasi penjualan. Dengan memberikan pelayanan yang ramah, Bobastic menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan ramah pelanggan yang dapat memperkuat ikatan antara merek dan konsumen. Interaksi positif ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan dan mendorong loyalitas pelanggan jangka panjang. Adapun hubungan konsumen yang ketiga yaitu menyoroti kehadiran aktif di media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi lebih dekat dengan pelanggan. Dengan berpartisipasi secara aktif di platform media sosial, Bobastic dapat merespons umpan balik pelanggan, memberikan informasi terkini, dan bahkan melakukan promosi khusus. Ini menciptakan ruang untuk keterlibatan yang lebih dalam dengan pelanggan, memperkuat kesan positif terhadap merek, dan membangun komunitas penggemar yang aktif di dunia maya. Sumber pendapatan atau revenue streams. Tujuan dari sumber pendapatan atau revenue streams yang dikejar oleh produk minuman boba
seperti Bobastic sendiri adalah menciptakan multiple stream of income melalui berbagai kanal penjualan. Bobastic berupaya diversifikasi pendapatan dengan menawarkan produknya tidak hanya melalui outlet fisik atau toko tetap, tetapi juga melalui model bisnis online, layanan pesan antar, dan kemitraan dengan tempat-tempat strategis. Selain itu, mereka mungkin mengeksplorasi peluang seperti pemasaran produk-produk, tidak hanya mengandalkan penjualan langsung di lokasi, tetapi juga mengoptimalkan potensi pendapatan melalui berbagai saluran, menciptakan kestabilan finansial dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Adapun sumber pendapatan atau revenue stream sendiri dari produk kami yang pertama yaitu menyoroti pendapatan dari penjualan melalui platform online dan lokasi fisik. Secara online, Bobastic memanfaatkan platform e-commerce untuk mencapai pasar yang lebih luas, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memesan minuman boba melalui media sosial. Di samping itu, lokasi fisik atau promosi langsung tetap juga menjadi sumber utama pendapatan dengan menyediakan pengalaman langsung kepada pelanggan. Kehadiran di lokasi fisik tidak hanya memberikan akses instan kepada konsumen, tetapi juga menciptakan atmosfer yang memperkaya pengalaman minum boba. Dengan mengintegrasikan kedua saluran ini, Bobastic menciptakan model bisnis yang seimbang dan tanggap terhadap perubahan preferensi pelanggan serta dinamika pasar yang terus berkembang. Saluran pemasaran atau channels. Tujuan dari saluran pemasaran atau channels dari produk Bobastic tujuannya adalah untuk memperkuat jangkauan pasar yang lebih luas sambil membangun kesadaran merek. Adapun saluran pemasaran atau channels dari produk Bobastic itu sendiri, yang pertama melibatkan promosi langsung, di mana penekanan diberikan pada interaksi langsung dengan pelanggan potensial. Dalam konteks produk Bobastic, pendekatan ini dapat melibatkan demonstrasi produk di lokasi penjualan atau program diskon langsung untuk mendorong partisipasi konsumen. Adapun saluran pemasaran yang kedua yaitu pemanfaatan platform media sosial seperti menggunakan Instagram, Facebook, ataupun Twitter dapat digunakan untuk membangun kehadiran merek, berbagi konten menarik, dan berinteraksi langsung dengan audiens. Kampanye kreatif dan konten visual dapat membantu meningkatkan daya tarik konsumen. Terus adapun saluran pemasaran atau channels yang ketiga melibatkan kerjasama dengan penyelenggara acara kampus untuk meningkatkan exposure dan partisipasi. Untuk produk Bobastic itu sendiri, kolaborasi dengan acara kampus dapat mencakup sponsorship, penyediaan sampel produk di acara, atau bahkan mengadakan acara khusus. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran merek di kalangan mahasiswa, tetapi juga menciptakan pengalaman langsung yang dapat memperkuat keterlibatan pelanggan. Daya atau key resource. Tujuan dari sumber daya dalam konteks produk minuman boba seperti Bobastic adalah untuk memastikan ketersediaan kualitas bahan baku yang konsisten serta infrastruktur yang mendukung operasional yang lancar. Bobastic perlu mengelola dengan efisien rantai pasokan untuk memastikan pasokan utama seperti susu, gula, dan bahan-bahan lainnya selalu dalam jumlah yang memadai dan sesuai standar kualitas. Selain itu, infrastruktur fisik seperti fasilitas produksi, tempat penyimpanan, dan lokasi penjualan perlu dioptimalkan agar dapat memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan. Sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci di mana Bobastic perlu memiliki tim yang terampil dan terlatih untuk menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan pelanggan yang optimal. Dengan menjaga ketangguhan aktivitas utama,
atau key activities. Tujuan utama dari kegiatan kunci dalam pengembangan produk minuman seperti boba atau yang dikenal juga plastik adalah menciptakan pengalaman konsumen yang unik dan memikat melalui inovasi dalam penyajian minuman, bahan baku berkualitas tinggi, dan proses pembuatan yang efisien. Dengan fokus pada keaslian rasa dan kekreatifan dalam penampilan minuman, tujuan ini bertujuan untuk membangun daya tarik yang kuat terhadap target pasar yang mencari sensasi baru dalam dunia minuman boba. Melalui key activities ini diharapkan dapat menciptakan citra merek yang kuat dan memperluas pangsa pasar dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang di industri minuman yang kompetitif ini. Kerjasama ke partnership. Tujuan kerjasama atau partnership untuk produk minuman boba atau yang mungkin dikenal dengan nama Bobastic dapat mencakup peningkatan visibilitas merek melalui kolaborasi dengan warung kopi terkenal, restoran, atau acara-acara kreatif lokal dengan menjalin kemitraan yang strategis. Tujuan tersebut dapat memberikan akses lebih luas kepada konsumen potensial, menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik, dan memperkuat identitas merek Bobastic di pasar minuman yang semakin kompetitif. Sinergi antara kualitas produk dan visi misi bersama melalui kemitraan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menumbuhkan pangsa pasar dan memperkuat posisi Bobastic sebagai pilihan minuman yang unik dan memikat. Yang pertama, kolaborasi dengan pembuat gula merah atau produsen gula merah menjadi esensial. Gula merah menjadi bahan utama dalam pembuatan boba, memberikan karakteristik khas pada minuman ini. Kerjasama yang solid dengan produsen gula merah tidak hanya menjamin pasokan yang berkualitas, tetapi juga menciptakan keterhubungan yang vital untuk keberlanjutan produksi. Yang kedua, pencetak stiker juga memiliki peranan signifikan dalam identitas produk. Stiker yang ditempel pada kemasan gelas Bobastic tidak hanya berfungsi sebagai alat branding, tetapi juga sebagai elemen visual yang berperan menarik perhatian konsumen. Kolaborasi yang efektif dengan pencetak stiker mendukung pencitraan merek dan meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Yang ketiga, kerjasama dengan mitra bahan baku, kopi, atau bubuk cappuccino yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan Bobastic. Dengan menjalin kemitraan yang solid di bidang ini, produk dapat menawarkan rasa kopi yang konsisten dan berkualitas tinggi, memastikan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi positif di kalangan pencinta minuman kopi. Dengan mengoptimalkan ketiga key partnership ini, Bobastic dapat memperkuat posisinya di pasar minuman yang kompetitif. Struktur biaya cost struktur. Tujuan dari struktur biaya produk minuman seperti boba atau Bobastic melibatkan efisiensi operasional yang mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan merancang strategi struktur biaya yang tepat, perusahaan dapat memastikan keuntungan yang seimbang sambil tetap menjaga kualitas produk dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Tujuan utama termasuk pengelolaan biaya bahan baku, kontrol overhead, dan optimalisasi proses produksi untuk meningkatkan margin keuntungan. Selain itu, struktur biaya yang transparan juga dapat mendukung kepercayaan pelanggan dengan menunjukkan nilai yang adil untuk produk berkualitas tinggi seperti minuman boba atau Bobastic. Yang pertama, cost struktur adalah biaya bahan baku. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan materi mentah yang digunakan untuk membuat produk. Misalnya, untuk Bobastic, biaya bahan baku mungkin termasuk harga beras, rempah-rempah, dan bahan utama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya kemasan dan stiker. Biaya ini mencakup semua aspek yang terkait dengan pengepakan produk, termasuk bahan kemasan, desain kemasan, dan stiker label. Kemasan yang menarik dan fungsional dapat menjadi faktor penting dalam daya tarik produk dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, biaya transportasi. Biaya ini melibatkan semua pengeluaran yang terkait dengan mengirimkan produk dari lokasi produksi ke tempat distribusi atau konsumen langsung.
Ini mencakup biaya pengiriman, logistik, dan transportasi. Dalam konteks Bobastik, faktor seperti jarak tempuh, jenis transportasi, dan kondisi pengiriman dapat mempengaruhi besarnya biaya transportasi yang harus ditanggung.